warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tazidul mahabbatu wal hasanat wa bi rahmatihi tazulul humum 'anil nufusil karihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat syafa'il khairi wal barakat wa masdaril nuri wal nafahat Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi khairil a'mali wa niyyat. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam innamal a'malu binniyat. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun al-muhtaramun, para alim, para ulama, para ustaz, para ustazah, para kiai, para bunyai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat zuhur Masjid An-Nahdah PBNU yang semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini masuk hari kedua, kita telah memasuki hari kedua bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita pada hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, ketika kita, sholat fardu kita, semua amal soleh kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kita melaksanakan amal ibadah ada rukun yang tidak boleh ditinggalkan, karena rukun ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang akan menyebabkan sah tidaknya amal ibadah kita. Rukun tersebut adalah rukun niat dalam segala ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia melaksanakan ibadah. Apapun bentuk ibadahnya, kalau dia melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh niat, maka ibadahnya tidak sah. Makanya penting bagi kita belajar ilmu agama itu menjadi hal yang penting. Orang yang beramal, orang yang bekerja, kalau dia tidak punya ilmunya, niscaya dia gagal. Orang ingin buka usaha dagang, tapi nggak punya ilmu dagang, tidak punya ilmu dagang, jangan harap dia akan sukses untuk meraih keuntungan dari dagang. Orang ingin membuka usaha laundry tapi tidak punya ilmu pengetahuan tentang bagaimana laundry itu dikerjakan baik, maka niscaya laundrynya, usaha laundrynya akan gagal. Sama juga dalam ibadah. Kalau kita ibadah tapi tanpa ilmu, maka ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Ruslan dalam Nazm Zubat mengatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam masalah ibadah puasa, rukun puasa cuma dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu berupa makan, minum ataupun berhubungan seksual di siang hari bulan suci Ramadan. Rukun yang pertama adalah niat. Kalau kita puasa tanpa niat, ibadah puasa kita ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, Al-Imam As-Suyuti menjelaskan tujuan daripada niat itu dua. Yang pertama ada tamyizul ibadati minal adat. Tujuan daripada niat yang pertama adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Tidak semua orang yang tidak makan itu puasa. Betul nggak Pak? Nggak semuanya. Ada orang dilarang berpuasa, ada orang dilarang untuk makan dan minum oleh dokter. Tujuannya apa? Untuk alasan operasi. Kalau kita mau cek darah, cek kolesterol, dokter itu memberitakan kita puasa minimal 6-8 jam. Jangan makan, jangan minum kecuali minum hanya minuman air putih. Itu pun biasanya sebelum 8 jam atau 6 jam sebelum kita melaksanakan pemeriksaan ambil darah. Mereka nggak makan, mereka nggak minum. Atau mohon maaf, orang-orang yang memang mendapatkan kesulitan makan dan minum, mereka tidak makan, tidak minum. Apakah mereka berpuasa? Tidak. Selama mereka tidak punya niat puasa dan tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka mereka dianggap orang yang tidak makan, tidak minum, bukan dianggap orang yang berpuasa. Karena syarat dari ibadah puasa ada ketentuannya. Yang pertama adalah niat, dan niat pun ada syaratnya. Kapan? Sebelum terbit fajar. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man lam yubatisiyam fala siyamalahu." Barang siapa yang tidak niat puasa di malam hari, maka tidak sah ibadah puasa orang tersebut. Makanya ulama menjelaskan, kalau kita khawatir kita nggak bisa niat puasa ketika kita sahur, boleh niatnya setelah sholat tarawih. Bahkan Imam Malik membolehkan niat puasa itu sebulan penuh. Ya, nawaitu siyama syahri Ramadan kullihi, atau nawaitu shoma jami syahr Ramadan hadis sanati kulliha faradhu lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh lamanya, faradhu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat. Tanpa niat ibadah puasa kita tidak sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga orang duduk nih, orang duduk di masjid-masjid. Biasanya orang duduk di masjid biasanya karena untuk melepaskan lelah. Orang-orang yang penjualan itu biasanya kalau duduk di masjid biasanya karena kecapean. Dia duduk di masjid. Apakah orang tersebut dianggap i'tikaf? Belum tentu. Kalau niatnya hanya sekedar melepas lelah, dia duduk di masjid, nggak disertai dengan niat i'tikaf, maka tidak mendapatkan ganjaran pahala i'tikaf. Tapi ketika dia duduk di masjid, dia istirahat, dia niatkan i'tikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi billahi ta'ala, maka dianggap sebagai orang yang i'tikaf ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Tujuan daripada niat membedakan antara ibadah dengan kebiasaan.
Ya karena kebiasaan kan juga ada orang di masjid niatnya bukan itikaf, sekedar istirahat. Ada orang biasanya nggak makan bukan karena niat puasa, tapi karena tidak ada makanan yang dimakan. Atau juga ada orang pergi ke Baitullah Haram, niatnya bukan untuk berhaji atau umroh, niatnya apa? Untuk syuting film terkait dengan haji dan umroh. Kalau tujuannya hanya untuk syuting atau untuk belanja, maka ia mendapatkan apa yang diniatkan itu, hanya sekedar belanja atau syuting, tidak mendapatkan ganjaran pahala umroh ataupun haji. Jadi yang pertama itu untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Tujuan yang kedua, tujuan daripada niat, kata Imam As-Suyuti dan Al-Aswabul Mawair adalah tamyizu rutubil ibadati ba'diha min ba'd. Tujuan daripada niat yang kedua adalah untuk membedakan tingkatan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Orang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat, sama jumlahnya, sama-sama 2 rakaat, tetapi tingkatan ibadahnya beda. Kalau subuh 2 rakaat sholat fardu kedudukannya, tingkatannya, tapi sholat duha walaupun 2 rakaat kedudukannya adalah sholat sunnah. Yang membedakan apa? Niatnya. Kalau dia sholat subuh, niatnya sholat subuh. Kalau dia sholat duha, niatnya sholat duha, walaupun sama-sama 2 rakaat. Sholat zuhur dan asar sama-sama sholat fardu, jumlahnya 4 rakaat. Yang membedakan apa? Niatnya. Orang melaksanakan puasanya di hari Kamis, kemudian dia niat juga untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang jatuhnya hari Kamis juga. Kalau seandainya dia niatnya fardu Ramadan, maka kedudukannya adalah niatnya adalah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tapi kalau seandainya dia hanya niatkan puasa Kamis sunnah, maka dia tidak mendapatkan ganjaran puasa Ramadan. Tapi kalau seandainya dia niatkan Ramadan, maka mendapatkan 2 pahala. Apalagi dia termasuk orang yang biasa puasa Senin Kamis. Ya, orang yang biasa puasa Senin Kamis, jatuh di hari Kamis, di hari Senin dia puasa. Niat Ramadan sekaligus sunnah mendapatkan pahala. Jadi yang kedua adalah membedakan antara tingkatan ibadah yang satu dengan yang lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya selama bulan suci Ramadan, bahkan di luar bulan suci Ramadan, ulama kita mengajarkan perbanyaklah niat untuk beramal saleh. Ini kesempatan yang penting. Niat itu tidak perlu biaya. Jadi walaupun mohon maaf orang-orang yang tidak punya harta, boleh jadi amal ibadahnya bisa lebih banyak daripada orang kaya karena persoalan niat. Semakin dia pintar mengatur niatnya, niat memperbanyak amal soleh, maka semakin banyak ganjaran pahalanya. Makanya ada ulama itu mengajarkan ketika menjelang bulan suci Ramadan itu niatkan puasa, meniatkan ibadah di bulan suci Ramadan begitu banyaknya. Dia niatkan puasa sebulan penuh, dia niatkan untuk i'tikaf, dia niatkan untuk baca Quran, dia niatkan untuk khatam Al-Quran, dia niatkan untuk mencari ilmu, dia niatkan untuk silaturahmi, dia niatkan untuk bersedekah, dia niatkan untuk berinfak, niatkan untuk berzakat, niatkan untuk i'tikaf, dan amal soleh yang lainnya diniatkan selama bulan suci Ramadan. Dan itu tidak butuh harta, tidak butuh uang. Kalau seandainya kita sudah niat seperti itu, niat amal soleh sebanyak-banyaknya, tiba-tiba ada halangan,
mungkin sakit, atau pekerjaan yang menumpuk yang buat kita lupa, atau mungkin qadarullah Allah panggil kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sudah berbekal niat amal soleh sebanyak-banyaknya, maka dicatat sebagai orang yang telah melaksanakan amal soleh tersebut walaupun kita belum melaksanakan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairu min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu udah lebih baik daripada amalnya. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada kisah. Ada seseorang ingin bersedekah. Dia punya kebun. Dia niat, ya Allah, jika kebun saya ini subur dan tumbuh buah-buahan, maka saya akan bersedekah dengan buah-buahan yang nanti saya panen tersebut. Qadarullah Allah panggil meninggal dunia sebelum dia sempat melaksanakan niatnya untuk bersedekah dengan buah kurma, tanaman yang berbuah tersebut. Maka suatu ketika ada orang yang bermimpi dengannya. Dia cerita, saya ini tiba-tiba mendapatkan kebun yang begitu luasnya, mendapatkan buah yang begitu banyaknya. Dan dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau memberikan saya kebun yang begitu luasnya, engkau berikan buah begitu banyaknya, sementara saya belum melaksanakan niat saya untuk bersedekah, ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu karena niatmu untuk bersedekah sudah saya catat, sudah saya terima. Sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairu min amalihi. Ada hadis yang lain, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalliya minal lail faqal ainahu hatta yusbiha kutiba lahu mana. Barang siapa yang niat, barang siapa yang bermalam-malam dia kemudian niat untuk tidur, kemudian setelah dia tidur dia niat untuk bangun untuk qiyamul lail, untuk salat qiyamul lail, ternyata ketiduran sampai subuh. Niatnya bangun untuk qiyamul lail, tetapi ternyata ketiduran sampai subuh sehingga tidak bisa melaksanakan qiyamul lail. Kata baginda Rasulullah, kutiba lahu ma nawa. Udah dicatat itu orang tersebut, dicatat sebagai orang yang melaksanakan qiyamul lail walaupun belum melaksanakan qiyamul lail. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Namun demikian, niat perlu diiringi dengan keikhlasan kita. Ketika kita melaksanakan amal tersebut, jangan sampai kita melaksanakan amal tersebut ada unsur riya, pamer kepada sesama manusia. Karena setan itu sangat sibuk. Jangan sampai orang itu melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak godaan-godaan kita. Walaupun kita sudah niat untuk melaksanakan, niat untuk berinfak, bersedekah, yang lain, tetapi kadang-kadang bisikan-bisikan mempengaruhi jiwa kita. Ada niatan kita untuk pamer, untuk mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita hindari. Ada sebuah kisah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihat orang yang berjuang, ya Allah, dengan keberanian. Cuman yang satu, ya Rasulullah, dia niatnya itu untuk balas dendam, ya Rasulullah. Tapi yang satu niatnya agar mendapatkan pujian sebagai orang pemberani. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullah al-ulya fa huwa fi sabilillah. Kata baginda Rasulullah kepada tersebut, kalau niatnya dia berjuang di jalan Allah semata-mata agar tegaknya tingginya kalimat Allah, maka dia orang yang masuk kategori berjuang di jalan Allah. Mafhum mukhalafahnya, kalau tujuannya untuk pamer, tujuannya untuk mendapatkan pujian dunia, tujuannya untuk balas dendam, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih punya waktu yang lama. Masih ada 28 hari lagi. Mari kita niatkan perbanyak niat amal soleh selama bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan walaupun kita tidak punya harta, dengan kita niat sebanyak-banyaknya dan nanti kita wujudkan, bukan sekedar niat saja, tapi kemudian kalau ada kemungkinan kita punya kesempatan waktu untuk melaksanakannya, kita laksanakan. Baik kita punya kesempatan waktu, punya harta, ya, dan kesempatan lainnya, tentu kita sudah berazam berniat untuk melaksanakannya. Maka insya Allah akan catat kita sebagai orang yang melaksanakan amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala puasa kita, memberikan ganjaran pahala puasa dan niat amal soleh kita, baik selama bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan rahmatnya kepada kita semuanya, dan Allah angkat derajat kita, derajat orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditahan sebentar, barangkali ada jamaah yang ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan. Silakan jamaah. Silakan jika ada jamaah Yang ada yang ingin memperjelas atau mungkin ada hal lain yang belum tersampaikan terkait dengan niat, ini pentingnya niat di bulan puasa. Cukup? Bapak Ya. boleh. Nanti bayat kedua bayat. Baik Bapak, silakan Bapak. Ya, langsung aja Pak. Assalamualaikum Pak Yai, Pak Turun atas semuanya. Mohon arahannya tadi Pak Yai menyampaikan ibadah kita tidak akan diterima atau ditolak bila kita tidak punya ilmu. Nah, ilmu yang seperti apa Pak Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekalian Pak, nanti supaya jawabannya bisa digabung. Waalaikumsalam. Ingin bertanya Pak, apakah bisa niat itu diucapkan di awal Ramadan, diniatkan sampai kita mau berpuasa itu sampai akhir Ramadan? Biasanya kan niat itu kan per hari itu per hari. Bisa nggak diniatkan dari awal? Kita kan ini adalah bulan Ramadan, kita niatkan dari awal sampai akhir kita akan berpuasa. Baik, terima kasih. Yang pertama, ibadah seseorang tidak diterima atau amal ibadah seseorang tidak diterima kalau tidak punya ilmu. Pertanyaannya, ilmu yang apa? Ilmu seperti apa? Jadi kalau terkait dengan ibadah kepada Allah, maka ilmu yang harus kita miliki adalah ilmu agama. Kalau terkait dengan masalah sholat, agar ibadah puasa, agar ibadah sholat kita diterima Allah, kita harus punya ilmu tentang sholat. Apa rukun sholat? Apa hal-hal yang mewajibkan orang itu sholat? Apa hal-hal yang membatalkan sholat? Itu harus dipahami. Itu ilmu, ada ilmunya. Rukun sholat, ketika dia takbiratul ihram, niat dulu, bukan sekedar menggerakkan tangan, kemudian kepala kita, tangan kita, tidak, tetapi ada niat di situ. Kemudian apalagi dalam sholat harus membaca Fatihah, ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu rukun sholat. Kalau orang sholat nggak baca Fatihah, sholatnya nggak sah. Tetapi kalau orang sholat nggak baca surat, kata nggak hafal, sholatnya masih sah. Yang penting membaca Fatihah. Termasuk orang harus tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Boleh nggak dalam sholat menggerak-gerakan sampai 70 kali? Itu bisa membatalkan sholat. Boleh nggak lagi sholat bicara? Nggak boleh. Boleh nggak sholat sambil main handphone, telepon? Boleh nggak? Nggak boleh.
Jadi ada ilmu tentang bagaimana tata cara sholat, makanya ada tuntunan sholat sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula puasa. Agar ibadah puasa kita diterima, belajar yang namanya fikih siam, fikih puasa. Syarat wajib puasa itu apa? Orang gila wajib nggak puasa. Orang gila, orang ayam wajib nggak puasa. Orang kafir wajib nggak puasa. Itu diatur. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa apa saja itu ada ilmunya. Kemudian amalan-amalan yang disunahkan, yang dengan amalan tersebut kita mendapatkan lipatan ganjaran pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi dalam ibadah puasa ada ilmunya, ada rukun puasa, ada syarat wajibnya puasa, ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang disunahkan selama berpuasa, ada hal-hal yang dimakruhkan selama puasa. Contoh yang dimakruhkan, contoh Bapak Ibu siang hari setelah zawal ba'da zuhur nih, Ibu kumur-kumur, Bapak kumur-kumur berlebihan, itu makruh. Itu makruh, perkara yang dimakruhkan itu. Tapi bisa jadi diharamkan, bisa membatalkan puasa kalau dengan kumur-kumur itu malah masuk ke tenggorokan sampai tertelan air tersebut. Jadi haram, jadi batal puasa. Nah, jadi singkatnya, amal ibadah kita bisa diterima kalau kita punya ilmu. Ilmunya apa? Ilmu terkait dengan ibadah. Ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah yang lainnya, semuanya ada ilmunya. Ya. Tetapi kalau terkait dengan bisnis, ya tentu ilmu bisnis, kira-kira seperti itu analoginya. Yang kedua, terkait dengan niat, boleh gak niat di awal? Pada umumnya niat itu dibaca ketika kita akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Seperti sholat. Sholat kita lihat kapan? Ketika kita sudah mulai, sudah berdiri, sudah siap niat sholat. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Pada umumnya. Tetapi khusus untuk puasa, bahkan zakat, itu boleh mendahulukan di awal. Jadi niatkan mengikuti seperti Imam Malik nih. Kita kan berpuasa selama 30 hari. Tapi Imam Malik membolehkan puasa itu niatnya di awal pada tanggal 1 Ramadan atau pada malam 1 Ramadan dan niat untuk puasa selama 30 hari lamanya. Tetapi jangan lupa setiap malam diperbaharui. Itu untuk antisipasi kalau kita lupa niat ketiduran. Maka insya Allah itu sebagai pengganti kalau kita lupa. Tetapi selama kita tidak lupa, tiap malam tetap dianjurkan, disyaratkan untuk membaca niat puasa. Boleh niatnya setelah sholat isya atau witir, atau sebelum sahur, atau setelah sahur, yang penting sebelum masuk waktu subuh. Itu ketentuan. Ya, semoga bisa dipahami. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Silakan Bapak, mau sampaikan. Cukup. Cukup. Baik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.